Halo guys, jumpa lagi bersama gue nih, tentunya masih di channel Dimas Andiono. Oke, di video kali ini gue pengen jelasin ya buat teman-teman semuanya yang sedang ngambil rumah ya. Teman-teman semuanya perlu tahu apa itu namanya SP3K ya. Penasaran? Ikuti terus videonya, yuk. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan segala rizki-rizkinya ya, dijauhkan segala mara bahaya, intinya dipermudahkan segala urusan-urusannya ya. Sukses terus guys. Oke, kabar gembira ya buat teman-teman semuanya ya yang ngambil rumah nih. Gue dapet surat cinta ya dari bank ini. Gue pengen jelasin buat teman-teman semuanya yang sedang dalam proses KPR atau lagi mau ngambil rumah ya dengan proses KPR, terutama untuk rumah-rumah subsidi. Teman-teman perlu tahu nih apa itu namanya SP3K ya. Ini adalah SP3K yang gue dapet ya. Jadi prosesnya gini. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau ngambil rumah, kemudian pastikan booking dulu nih, kemudian terutama untuk rumah subsidi ya kan, BI checkingnya harus bagus dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman semua pasti bakalan deg-degan dong, di ACC nggak nih sama bank gitu kan. Kalau misalnya nggak di ACC kan sayang-sayang nih, booking hangus lah apa segala macam gitu kan. Nah syarat ACC kan salah satunya adalah teman-teman harus lolos BI checking ya, atau BI checkingnya aman, nggak ada track record tunggakan, cicilan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya finansialnya teman-teman semuanya itu lancar. Nah ketika teman-teman sudah booking, kemudian pastikan bakal dicek namanya proses KPR ya. Jadi proses KPR dianalisa dulu sama bank. Nah ketika teman-teman sudah dianalisa, biasanya ada interview ke bank untuk pemberkasan KPR. Kemudian kalau sudah dinyatakan lolos ACC bank, teman-teman semuanya dapat yang namanya SP3K atau surat cinta dari bank. Ini dia. Gue dapat surat cinta ini kemarin di tanggal berapa ya? Gue dapat surat cinta tanggal berapa sih ini? Ntar gue jelasin deh. Nah intinya itu surat ini menyatakan bahwa teman-teman itu lolos dalam proses KPR. Jadi teman-teman tinggal nunggu akad saja. Enakan ya. Jadi inilah deg-degan teman-teman semuanya ketika ngambil rumah, terutama untuk subsidi. Di ACC nggak sih? Kalau misalnya nggak di ACC kan sayang-sayang ya, kita bookingnya hangus dan lain sebagainya. Tapi kalau di ACC benar-benar enak banget nih. Jadi gue pengen jelasin apa itu isi SP3K ini ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman semuanya ketika sudah mengajukan proses KPR, kemudian di ACC bank nanti dapat yang namanya SP3K ya, atau SP3K itu artinya adalah surat penegasan persetujuan penyediaan kredit. Jadi isinya adalah gue bacain ya biar teman-teman jelas. Permohonan kredit Bapak atau Ibu dapat kami setujui dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah maksimum kredit, jadi teman-teman semuanya, gue dapat maksimum kredit ya dari Bank BTN ini sebesar 159 juta rupiah untuk cicilan proses KPR atau pembelian rumah ya, terutama untuk rumah subsidi. Kemudian untuk jenis kreditnya KPR Sejahtera Tapak Kemen 242 ya. Jangka waktunya adalah 180 bulan atau 15 tahun. Jadi gue dapat limit atau dapat kredit dari bank sebesar 159 juta rupiah selama 15 tahun. Jadi itu ya teman-teman semuanya, dan dicicil angsuran per bulannya adalah 1.276.600 rupiah. Ini flat ya, atau anuitas bunganya 5% guys. Jadi biasanya kalau untuk KPR subsidi itu cicilannya itu adalah flat ya. Jadi 1.276.600 ini adalah cicilan setiap bulan teman-teman semua ketika sudah akad nanti ya. Jadi gue di sini ngambil di perumahan. Teman-teman semuanya juga bisa nanti cek ya di link di sini. Jadi gue review perumahan itu. Nah alhamdulillah gue bisa di ACC oleh Bank BTN ya untuk pengambilan rumah di sini. Ya letaknya di. Nah, di sini ada poin-poin penting yang teman-teman harus tahu ya ketika dapat SP3K ini. Yang pertama, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya adalah Bapak atau Ibu wajib menyediakan sejumlah dana di rekening tabungan atas nama Bapak atau Ibu di Bank BTN yang akan dipergunakan untuk pembayaran biaya dan provisi dengan rincian sebagai berikut. Rincian adalah biaya notaris sebesar 250.000, kemudian ada biaya pemasangan HT tidak ada, biaya penilai atau appraisal itu nggak ada, kemudian ada biaya administrasi sebesar Rp500.000, provisi bank sebesar 795.000, angsuran pertamanya adalah 1.276.600,
dan total 2.821.600. Nah, ini untuk cicilan pertama atau pembayaran pertama teman-teman semua ketika sudah akad adalah sebesar segini. Ya. Kemudian apabila saldo di rekening tabungan atas nama Bapak atau Ibu tidak mencukupi untuk pemenuhan persyaratan pada butir 7.1 di atas, maka Bapak Ibu wajib menyetorkan kekurangannya ke rekening tabungan atas nama Bapak atau Ibu di Bank BTN ya, atau kami akan menunda penyediaan kredit kepada Bapak atau Ibu. Jadi teman-teman semuanya ketika sudah mau proses akad ya, jadi teman-teman harus menyediakan saldo sebesar ini ya untuk angsuran pertama serta biaya-biaya yang lainnya ya, agar teman-teman semuanya nggak terhambat dalam proses akadnya nanti atau serah terima kunci nanti gitu ya. Kemudian di poin 7.3, penyediaan kredit ini hanya berlaku dan dapat ditarik apabila 1. Tanah dan bangunan yang akan dijadikan jaminan telah memenuhi syarat dan ketentuan bank. Kemudian, dokumen-dokumen persyaratan kredit telah diserahkan kepada bank dan telah memenuhi syarat dan ketentuan bank. Ketiga, saldo tabungan atas nama Bapak atau Ibu telah memenuhi persyaratan penyediaan dana sebagaimana dimaksud butir 7.1 di atas. Itu ya, cukup jelas ya guys. Kemudian untuk poin selanjutnya, kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR bersubsidi adalah kredit kepemilikan rumah yang didukung kemudahan dan atau mendapatkan bantuan dari pemerintah yang diterbitkan oleh PT Bank Tabungan Negara atau PT Bank BTN ya, yang tunduk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, fasilitas KPR bersubsidi merupakan program pemerintah untuk pembelian rumah sehingga debitur wajib tunduk kepada peraturan pemerintah tersebut. Surat penegasan persetujuan pembelian kredit atau SP3K ini bukan perjanjian kredit ya, sehingga tidak mengikat Bank BTN dan belum menimbulkan kewajiban hukum apapun. Jadi teman-teman semuanya dapat SP3K ini belum langsung atau belum terikat perjanjian ya, jadi hanya surat pemberitahuan bahwa teman-teman semuanya lolos dalam pengecekan proses KPR ya, jadi tinggal nunggu akad aja, intinya gitu. Nah setelah akad, nah teman-teman baru nih dipilih-pilih tuh dengan notaris ya, gimana akadnya nanti, kemudian prosesnya apa aja harus detail sebelum teman-teman semuanya tanda tangan ya dan serah terima kunci. SP3K ini berlaku selama 3 bulan terhitung sejak tanggal surat ini dan dapat diperpanjang kembali 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan tersebut, jadi maksimal 6 bulan ya. Apabila setelah lewat 6 bulan Bapak Ibu belum melengkapi syarat-syarat dan ketentuan dalam surat ini, maka SP3K batal dengan sendirinya dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi teman-teman semuanya ini untuk SP3K ada jangka waktunya ya. Jangka waktunya itu sekitar 3 bulan. Jadi diperpanjang kembali selama 1 kali ya, selama 3 bulan lagi, jadi totalnya 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini teman-teman semuanya sebelum 6 bulan kalau bisa sudah akad ya. Jadi itu kalau misal tidak selama 6 bulan itu belum akad, biasanya ada keputusan ya, entah itu tunda, dibatalkan atau diperbarui untuk SP3K ini. Oke, kemudian ada apabila perjanjian kredit belum ditandatangani dalam jangka waktu tersebut atau dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang menurut bank dapat mempengaruhi keputusan bank dalam penyediaan fasilitas kredit dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam surat ini, maka bank berhak membatalkan atau menyesuaikan kembali seluruh syarat dan ketentuan dalam penyediaan fasilitas kredit tersebut. Jadi intinya teman-teman semuanya, dalam jangka waktu kalau bisa kurang dari 6 bulan ini teman-teman semua harus bisa ngejar ke developernya kapan rumahnya jadi ya. Biasanya kan akad itu harus nunggu rumahnya jadi dulu ya. Rumahnya jadi sudah 100% ready semua, tinggal kita tempatin baru kita akad gitu ya. Bapak atau Ibu wajib mendatangkan surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam SP3K ini. Oke ya, itu isinya ya. Di sini ada ketentuan bank. Pejabat atau pegawai bank dan anggota keluarga inti dilarang menerima gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ketiga termasuk pemohon. Ulang. Pejabat atau pegawai bank dan anggota keluarga ini dilarang menerima gratifikasi atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ketiga termasuk permohonan kredit atau nasabah, dan wajib menolaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dari atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, baik dalam bentuk uang maupun non-uang seperti hadiah, cindera mata, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, dan fasilitas lainnya. Demikian kami sampaikan atas kepercayaan Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Itulah isinya untuk SP3K ini ya. Jadi yang gue baca sih intinya adalah teman-teman semuanya ketika ngambil rumah atau ngambil KPR terutama untuk subsidi, ketika teman-teman semuanya sudah booking ya, pasti bakal diminta data-datanya dong untuk proses KPR. Nah setelah diminta data-datanya untuk proses KPR itu pasti bakal dianalisa dulu nih, dianalisa untuk proses
apakah di ACC atau enggak, apakah layak teman-teman semuanya kredit atau KPR ini sesuai dengan financial teman-teman semuanya, sesuai dengan background pendidikan sesuai dengan background pekerjaan teman-teman semuanya. Ketika sudah dianggap oleh bank itu layak dan mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh bank, maka teman semuanya dapat yang namanya SP3K atau surat perjanjian surat penegasan persetujuan penyediaan kredit atau surat cinta yang teman-teman tunggu-tunggu ya selama proses KPR ini. Itu teman semuanya untuk isinya ya. Oke, kalau misalnya ada penjelasan lebih lanjut tentang SP3K ini atau teman semuanya yang lebih tahu tentang SP3K bisa komentar di bawah ya, karena gue juga termasuknya awam ya. Gue cuma hanya berdasarkan apa yang sudah gue tahu ya dari developer yang gue ambil ya, atau perumahan yang gue ambil ini kemarin. Jadi gue dapat SP3K ini, jadi tinggal nunggu akad aja guys. Jadi ketika rumahnya sudah jadi, lagi proses pembangunan nih, kebetulan di perumahan gue lagi masih proses pembangunan ya, belum jadi, jadi masih agak nunggu lama. Nah ketika sudah jadi nanti tinggal akad saja ya. Oke, tinggal akad, serah terima kunci, udah deh ditempatin. Itu ya guys. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen ngambil rumah ya di Gria Adegana Rama, bisa cek ya link di deskripsi ya, gue cantumin WA, nanti gue bakal sharing ke teman-teman semuanya ya. Unitnya terbatas ya untuk subsidi teman-teman semuanya, jadi jangan khawatir guys ya, buat kaum milenial ya, terutama untuk yang masih gajinya di UMR ya atau masih di bawah UMR pun, teman-teman semua jangan khawatir, kalau pengen ambil rumah bisa langsung coba hubungin gue ya. Bisa kok, sekarang gue aja alhamdulillah bisa ya, karena ya mungkin udah rezekinya ya. Coba teman-teman semuanya yang buat teman-teman semuanya yang pengen ngambil rumah bisa langsung chat gue di bawah ya, terutama untuk daerah-daerah pinggiran BSD. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Kurang lebih yang benar, kalau ada salah dan kata ya jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya, agar gue terus bisa berkembang untuk video-video selanjutnya. Oke, bye-bye, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa makan. Bye-bye.